warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari yang cerah ini. Kita berkumpulkan di kampus tercinta kita, ya, kampus Yahufi. Yang mudah-mudahan ini akan terus, ini sudah ditolak, berarti kita akan semakin besar. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua juga akan diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah yang baik sahabat iman, sahabat kirei semuanya. Pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan salah satu materi yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu adalah anatomi fisiologi. Mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu, kita pernah belajar anatomi fisiologi apa saja? Ada yang ingat? Dari pertama kali apa? Mulut, kerongkongan, esofagus ya, lambung, duodenum, udah belum? Ya. Usus kecil. Terus liver udah belum? Nah, berarti sekarang apa? Kandung empedu. Ada kandung empedu atau kantung empedu. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu juga. Ada yang tahu titik refleksinya empedu nomor berapa? Ini mah, ini aja refreshing aja. Titik refleksinya empedu. 19. Ada yang jawab selain 19? Iya, 19. Tapi letaknya di kaki kanan. 19, 35. Ada lagi? 35 mah tutup. Kalau 35 mah letak mau tutup. Ya, ini hemat ini Bu, ya ketika ini lutut ya. Iya, lutut. Kalau 35. Jadi terbantahkan udah tua, ini teh udah terbantahkan ke Bu Yati. Aduh, Pak. Berapa lima, Pak? Empedu. Geus niron salah. Jawab empedu itu nomor 19. Ada yang setuju? Setuju. Empedu nomor 19 setuju? Setuju. Ya. Tapi pada kesempatan ini saya mau menyalahkan Bu Yati. Kalau saya menyalahkan setuju enggak? Nomor 19 itu adalah kantung empedu. Ini bukan empedu ya. Ini setelahkan empedu. Nah kalau empedu itu dari itu nggak ada nomornya di refleksi. Ya. Dan ada itu adalah kantung empedu. Nah, maksudnya itu kantung empedu. Kenapa? Emang bedanya empedu sama kantung empedu? Beda. Apa bedanya? Arif empedu mah langsung Empedu itu cairannya, isinya empedu. Ini kandungnya. tempatnya mati saja. Siapa tahu yang seperti apa di bagian. Ya, jadi Kayak bayangkeun we. empedu itu adalah sebuah cairan ya, yang berbentuk yang lengket dan warnanya itu kuning kehijauan. Ya, itu diproduksi oleh liver, hati, di mana fungsinya untuk membantu pencernaan. Nah itu semua ketika produksi dari hati itu kemudian akan tersimpan di kantung empedu. Jadi ketika posisi kita tidak makan, itu cairan empedu tersimpan di kantung empedu. Tapi ketika kita makan, maka cairan empedu akan mengalir masuk ke usus 12. Itu gambaran sedikit ya. Baik, saya akan coba untuk
Oke ya. Ada yang tahu bentuk kantung empedu seperti apa? Seperti kepala tangan. Oke, kita coba kupas dari pengertian. Ini artinya saya mencoba. Jadi sebenarnya saya tidak tahu, hanya karena mencari tahu, ya. Gitu. Sehingga dengan mencari tahu kita bisa tahu. Nah ini bersama-sama kita akan mencari tahu juga, ya. Apa itu kantung empedu? Oke, diawali dari pengertian. Ya. Kantung empedu kalau secara dari beberapa sumber juga dari Google tapi. Jadi kantung empedu adalah organ berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Ya. Jadi kantung empedu itu satu organ kantung empedu yang berukuran kecil terletak di bawah organ hati. Organ ini dia mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu. Jadi selain hati, empedu juga dia memproduksi juga dan juga menyimpan, ya, cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi. Nah, ya. Kantung empedu atau kandung empedu dalam bahasa Inggrisnya disebut gallbladder. Gallbladder. G-A-L-L gallbladder, bladder. Di enak nama bahasa Inggris mah pakai tertulis ya. Jadi gallbladder. Ya, Mbak Indra bacanya gimana? Iya betul. Gallbladder ya. Ya. Itu dari sisi pengertian kita mengenal kantung empedu bentuknya seperti buah bir ya gitu. Kecil segitu kecilnya. Nah, pada orang dewasa panjang kantung empedu sekitar 7 sampai 10 cm. 7 sampai 10 cm panjangnya. Nah, kemudian diameternya akan mencapai 4 cm ketika saat penuh. Ketika penuh. Kemudian kantung empedu memiliki kapasitas sekitar 50 ml. Cairan empedunya yang tersimpan. Nanti kalau ada yang salah mungkin saya akan menyalahkan ke yang saya cari data yang Oke, lanjut bahwa kantung empedu dibagi menjadi 3 bagian, ya. Ada fundus, ada tubuh, dan ada leher. Jadi kantung empedu itu dalamnya ada fundus, ada tubuh, dan ada leher. Fundus atau disebut dengan fundus vesicaphelea itu adalah bagian akhir pangkal bulat yang menghadap dinding perut. Di posisinya akhir pangkal bulat ya, bulatannya gitu. Kemudian posisi tubuh kantung empedu atau corpus vesicaphelea itu terletak pada depresi di permukaan bagian bawah hati. Jadi ada di bawahnya ya. Nah, kemudian leher kantung empedu bersambung dari tubuhnya yang mengecil dan berlanjut dengan ductus cysticus bagian dari pohon biler. Nah, jadi di situ kalau kantung empedunya sendiri, sebelum kantung empedu itu ada namanya saluran-saluran ya. Nah, saluran-saluran ini ada namanya ductus hepatik dan ductus cystic. Ada 2 ya. Itu dari kantung empedu kemudian ductus cystic itu baru ductus hepatik. Ada gambarnya di situ? Belum pikirin ya. Oke, fungsi. Kita coba ke fungsi. Jadi fungsi kantung empedu untuk menyimpan cairan empedu dan memekatkan cairan empedu yang ada di dalamnya dengan cara mengabsorpsi. Tahu mengabsorpsi? Mengabsorpsi air. Ya, absorpsi itu mengambil airnya, memperstema tapi disedot diabsorpsi, ya, diambil cairannya sehingga ya selain ambil airnya dia semakin kering. Dan elektrolit
cairan empedu ini adalah cairan elektrolit yang dihasilkan oleh sel hati. Jadi cairan empedu adalah cairan elektrolit. Ya. Elektrolit emang sih? Bermuatan listrik ya. Nah, itu makanya jalur elit memang cairan itu elektrolit itu berbentuk ya. Kemudian fungsi dari cairan empedu adalah membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Jadi membantu pencernaan dan menyerap lemak. Kemudian berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Jadi bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh hasil dari metabolisme itu kemudian akan dihancurkan oleh cairan empedu ini. Jadi kalau dijudul keunggulan antis kanker empedu, ya karena memang dengan adanya empedu ini akan menetralisir zat-zat makanan yang justru tidak bermanfaat buat tubuh dan dihancurkan oleh kanker empedu ini. Jadi kecil tapi hebat, gitu ya. Kecil tapi besar. Dalam keadaan puasa perlu produksi akan dialihkan ke dalam kantung empedu. Jadi kalau posisi sedang tidak makan atau sedang puasa, maka cairan empedu itu akan mengalir masuk ke kantung empedu. Semuanya tersimpan di sana. Ketika sedang tidak makan atau ketika sedang berpuasa. Nah, tapi ketika kemudian kita makan, maka cairan empedu akan terbuka dan masuk ke usus 12 jari, sehingga nanti membantu proses pencernaan. Nanti masuk ke usus kecil itu kan terjadi absorpsi, gitu ya. Maka disitu termasuk pembakaran sehingga terjadilah yang namanya energi. Ya. Nanti cairan empedu itu juga salah satu bagian untuk terjadinya energi dari hasil makanan. Nah di sana ada di antaranya yaitu ada garam empedu. Ya, gitu. Garam empedu ini merangsang pelepasan air oleh usus besar untuk membantu menggerakkan isinya. Kemudian bilirubin atau pigmen utama dari empedu dibuang ke dalam empedu sebagai limbah dari sel darah merah yang dihancurkan. Serta obat dan limbah lainnya dibuang dalam empedu dan selanjutnya dibuang dari tubuh. Nah, nanti dibuang dari tubuh melalui apa? Ya berarti ada yang melalui dengan apa namanya? Keringat dan sebagainya ya, sudah pembuangan itu pembuangan cairan. Oke, kita lanjut ke gangguan empedu. Nah, gangguan empedu adalah masalah atau gejala yang mempengaruhi kantung empedu, di mana semua gangguan pada organ ini langsung dikategorikan sebagai penyakit. Gangguannya itu. Gangguan empedu dapat terjadi dalam berbagai kondisi, namun sebagian besar secara umum itu antaranya adalah berkaitan dengan batu empedu. Itu secara umumnya di gangguan itu di batu empedu. Karena menumpuknya kolesterol atau timbunan kalsium yang lama-kelamaan akan mengeras dan menjadi batu. Nah, batu empedu dapat timbul di dalam kantung empedunya atau di saluran empedu, yang merupakan saluran penghubung antara kantung empedu dan usus kecil. Ya. Batu empedu ini memiliki ukuran beragam dari mulai 1 sampai 3 atau 1 sampai 2 atau 3 sampai 5 mm. Dan terkadang jumlahnya lebih dari 1. Batu empedu juga cenderung terus bertambah besar apabila tidak diobati, sehingga dapat meningkatkan risiko penyumbatan. Nah, kalau pasien itu memiliki batu empedu, lebih berisiko terkena gangguan empedu lainnya. Gitu. Dari batu ini, kalau sumbatan ini kan berisiko kepada gangguan lainnya. Di antaranya itu adalah kolesistitis atau radang kantung empedu, di mana kantung empedu dapat mengalami peradangan. Kondisi ini terkadang hanya bersifat sementara, namun juga dapat menjadi kronis. Apabila radang menjadi kronis, maka pasien dapat mengalami kerusakan kantung empedu. Kemudian ada istilah dengan ileus. Jadi ileus ini adalah kondisi yang ditandai dengan batu empedu yang berpindah ke usus. Batu empedunya berpindah ke usus. Walaupun cukup jarang, kondisi ini dapat membahayakan nyawa.
Kemudian yang ketiga yaitu emphysema. Emphysema adalah kondisi di mana abses mulai timbul dari kantung empedu yang terinfeksi. Nanah yang tersusun dari sel darah putih dan bakteri biasanya akan menyebabkan nyeri perut. Ya. Kemudian lubang pada kantung empedu. Batu empedu terkadang dapat menyebabkan lubang pada kantung empedu, jadi bolong kantung empedu nanti. Nah biasanya karena tidak ditangani, kondisi ini merupakan kondisi yang parah dan dapat membahayakan nyawa pasien karena ada kemungkinan infeksi menyebar ke perut gitu, kalau sudah bolong. Nah beberapa gangguan juga dapat terjadi pada kantung empedu walaupun tidak ada batu empedu. Kalau tadi mah karena ada batu empedu, beberapa gangguan yang disebutkan tadi, ada juga terjadi gangguan tapi bukan karena batu empedu. Di antaranya apa? Yaitu polip atau pertumbuhan yang tidak polip, ya, pertumbuhan yang tidak ganas. Maksudnya cara bayang di sana. Polip ya, istilahnya polip. Nah, polip itu apa? Harus cari lagi polip itu apa? Ya Google. Nah, itu salah satu berarti harus cari lagi polip itu apa kan gitu ya. Nah, kemudian selain polip ada yaitu kanker atau tumor yang ganas. Jadi maksudnya kalau polip tidak ganas gitu ya. Jadi ini polip gitu ya, itu tidak ganas, tapi kalau kanker atau tumor ini bisa sampai jadi yang ganas. Kemudian kanker empedu porselen yang disebabkan oleh penimbunan kalsium pada dinding kantung empedu sehingga dinding tersebut mengeras. Jadi dindingnya mengeras. Jadi sudah tidak lunak lagi. Kalau tidak lunak kan tidak enak. Oke, lanjut gejala utama gangguan empedu. Ini gejalanya yang harus kita ketahui ya. Kan gejala itu adalah sebuah kabar dari Allah, gitu ya. Maka yang punya kantung empedu siapa? Kita semua. Punya siapa? Allah. Punya Allah kan? Ya. Nah itu Allah yang tahu ini sebenarnya gejala itu kita merasakan sendiri. Nah gejala-gejalanya itu ketika pertama nyeri. Nah tahu nyeri? Nyeri. Nyeri dari kantung empedu akan dirasakan pasien di bagian tengah sampai kanan atas perut, tengah dan kanan atas perut. Nah, di daerah sekitar sini nyerinya teh. Jadi kan ada bilang sakitnya tuh di sini, enggak, sakitnya sekarang di sini. Kalau sakitnya empedu mah. Nah, nyeri dapat bersifat ringan atau parah. Nyerinya itu bisa ringan atau parah. Juga jarang atau sering, ya. Nyeri cenderung akan bertambah parah saat pasien memakan makanan berlemak. Itu akan meningkat sakitnya ketika makan yang berlemak. Tapi Pak, kalau makanan berlemak malah jadi sembuh itu gimana? Malah jadi sembuh. Berarti karunia Allah. Akan menunda dulu. Ya. Oke, lanjut dulu ya. Ya, dalam kasus yang lebih serius, nyeri dapat menyebar ke punggung atau ke atas, bahkan dapat terasa di dada. Nah, karena ada istilah juga cairan empedu yang apa namanya tuh masuk ke esofagus juga, sama seperti GERD. Nah, kalau GERD mah asam lambung, kalau ini mah asam empedu, dalam cairan empedunya. Tapi itu pahit nggak sih Pak kalau mulutnya sampai kalau kayak gitu teh? Enggak. Kurang ya, belum tahu teh wasitnya merasakan kalau sampai di sini pernah apakah itu teh asam lambung atau itu gitu ya. Gitu ya. Kayak itu nyeri ya. Yang pertamanya gejalanya itu nyeri. Adanya nyeri di sekitar tengah perut dan ke bagian atas kanan atas perut di sini ya. Yang kedua gejalanya adalah demam. Ya. Nah, pertanda bahwa tubuh sedang melawan infeksi. Jadi tubuh itu melawan infeksi
terjadilah demam. Demam yang disertai nyeri perut di daerah kantung empedu seharusnya tidak boleh didiamkan saja. Gitu. Kermah nyeri, demam, tidak boleh didiamkan. Ya. Infeksi harus ditangani secepat mungkin karena dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Oke. 1 nyeri, 2 demam, yang ketiga menggigil. Sudah nyeri, demam, menggigil. Nah, menggigil biasa terjadi bersamaan dengan demam disebabkan oleh infeksi. Memang ada infeksinya dan terjadi kontraksinya luar biasa sehingga terjadi sampai kepada tubuh menggigil. Ya. Kemudian indikasi atau gejala berikutnya yaitu kulit berwarna kuning. Kulitnya berwarna kuning. Kondisi ini dapat menunjukkan adanya batu atau penyumbatan di saluran empedu. Ya. Nah, berarti kuning ada juga seperti masalah liver ya, penyakit kuning. Nah, karena ini masih dekat, ya, itu masih pencernaan juga antara liver dan empedu ini memang beririsan tadi karena saluran empedunya dari liver produksi disimpan di kantong empedu. Nah, ini kan yang masih kuning. Kemudian berkeringat secara berlebihan, jadi kesang badan, ya, di kesangnya baradak. Kemudian tinja berwarna cerah. Warna cerah, tinjanya warna cerah. Cerah kan kumaha sih? Emang pernah ditinggalin ya? Kalau dibuang ya? Dibayar saja. Kemudian urinnya berwarna gelap. Nah, gelap teh bisa jadi hijau, bisa jadi biru, bisa jadi hijau, dia gelap-gelap. Tinjanya cerah, urinnya gelap. Jadi tinjanya putih, urinnya hitam. Hitam putih. Kemudian berikutnya itu kehilangan nafsu makan. Nafsu makan mulai berkurang. Jadi ningali dahar teh nafsu. Gua belum nafsu ya. Kemudian detak jantung sangat cepat. Detak jantung detaknya itu cepat berarti apa? Biasanya terasanya berdebar-debar ya. Berdebar-debar ya. Bukan berarti sakit jantung itu berarti. Iya. Itu kan gejala, ini gejala. Kemudian kulit terasa gatal. Nah, mulai gatal kulit. Itu gejala ya. Kemudian gejala dikaitkan dengan penyakit empedu kronis atau komplikasi. Nah, ini kalau sudah kronis, ya, gejalanya itu sudah mendekati betul-betul ada gitu, sudah mulai kronis. Itu akan terasa mual. Kemudian terjadi reflux asam. Reflux tadi, reflux itu yang naik ke esofagus. Ya, asam empedu seperti asam lambung naik ke esofagus. Reflux. Sampai akhirnya muntah. Kemudian gas, ya, gas tenos, ya, terap itu lain, ya, muntah terap ya, itu juga ya, gitu. Itu mah tuh high tooth, jadi high tooth gigit yang tinggi itu. Kemudian diare kronis. Ini diare kronis. Diare akan dianggap kronis apabila kondisi ini menyebabkan seseorang untuk terus-menerus mengeluarkan tinja cair lebih dari 4 kali dalam sehari selama setidaknya 90 hari. 3 bulan. 90 hari. 90 hari. Seharinya 4 kali. Sehari 4 kali cair terus-menerus sampai 90 hari, berarti itu sudah kronis. Ya. Gejala kronis kan begitu. Ya, itu 90 hari berarti 3 bulan ya. Namun dalam beberapa kasus gangguan seperti batu empedu itu dapat tidak terdiagnosis selama bertahun-tahun. Bisa jadi ada sebenarnya tapi ini tidak terdiagnosis. Gejala tidak muncul, sebenarnya ada. Itu namun beberapa kasus ya, ada kasus.
Nah, tekannya Honda sama gejala hidup saya semua. Nah, itu gejala ya. Oke, sekarang penanganan. Bagaimana menanganinya? Secara umumnya umum ya. Ditangani pertama dengan antibiotik. Itu kalau kita ke dokter pasti dikasih antibiotik. Ya. Antibiotik dapat diberikan apabila kanker empedu terkena infeksi atau peradangan. Namun antibiotik tidak dapat menimbulkan penyebab dari gangguan. Misalnya batuk empedu, akan tetapi obat ini hanya untuk mencegah penyebaran infeksi. Jadi itu kita mencegah saja. Kemudian kalau antibiotik nggak mempan, langkah berikutnya adalah operasi. Langsung. Kalau operasi kan lebih gede duitnya. Iya. Nah, jadi operasi pada kanker empedu yang disebut dengan cholecystectomy bertujuan untuk mengangkat tumor ganas atau batu polip atau penyumbatan yang terganggu. Jadi langsung dicari masalahnya, tumornya, polipnya, ya kankernya, dibelek, diambil gitu. Yaitu operasi maya gitu. Langsung penanganan diangkat yang menurutnya itu adalah penyakitnya, gangguannya. Yang pertama antibiotik, kedua operasi, yang ketiga dengan kemoterapi atau terapi radiasi. Untuk memastikan kanker tidak kembali tumbuh setelah tumor yang ganas diangkat. Itu lanjutan sebenarnya kemoterapi itu ya, lanjutan setelah diangkat tumornya. Yang keempat dengan asam ursodeoxycholat. Pasien yang mengalami gangguan empedu namun tidak dapat menjalani operasi dapat mencoba untuk mengecilkan batu empedunya dan menghilangkan gejalanya dengan minum obat ini. Ini obat teman-teman. Ini obat untuk mengecilkan empedu atau menghilangkan rasa sakitnya, bukan menghilangkan batu empedu sakitnya. Atau dengan cairan pelarut. Ini adalah teknik yang lebih jarang digunakan untuk menguraikan batu empedu. Cara ini dilakukan dapat menyuntikkan zat kimia ke dalam batu empedu, disuntik atau menggunakan cairan. Atau yang terakhir disebut extracorporeal software lithotripsy. Metode ini adalah teknik yang lebih modern untuk menghilangkan batu empedu. Metode ini dapat memecahkan batu empedu dengan menggunakan gelombang kejut energi tinggi yang dipancarkan sebuah mesin. Metode ini hanya berhasil apabila ada beberapa batu kecil yang ingin dihilangkan. Satu lagi masih ada. Saat ini operasi kanker empedu dapat dilakukan dengan cara tradisional atau lab. Lagi apa? Kirurgi anatomical zone terapi. Yang disingkat dengan CAZ terapi. Ya. Jadi CAZ ini beda dengan selain CAZ ada yang dirawat apa? PAZ ya. Jadi CAZ bukan PAZ ya. Nah, bedakan CAZ itu pakai K, kalau PAZ pakai P. Pengobatan akhir zaman itu viral ya. Kalau yang dosisnya adalah kanker empedu. Yang berapa tadi? 19. Ya. Nah maka yang mungkin dilakukan dengan metode CAZ terapi adalah pertama dengan eru. Eru, kenapa eru? Karena kan maksudnya itu ya. Itu kalau yang itu gangguan, ya itu gangguan perut ke atas. Kemudian bisa dengan tadi juga yang saya dipakai oleh master. Neng dengan tadi metode rewak ya atau RWK. Nah, itu juga memang tadi kan sudah sebutkan. Ini titik apa tadi tes satunya? Lambung, 2, liver, 3, ketiga ini ya. Paru-paru, 4 apa? 4 besar. 5,
ini dulu kan? 5. Hah? Oh 5 ini. Terus ini apa? 6 apa? Khusus kecil. Khusus kecil. 7 mana 7? 7 apa? 8. 7 8. 8. Sembilan jantung sini. 9. Ubun ya. 9 ubun. Terus Di sini. oh, kepala. Kepala. Ya ubun. Terus apa lagi? Bukan Mila kan. Udah 9 ya? Kata-kata 9 jantung. 9 ya? Atas ya? 9 saja? Ya. Itu juga adalah untuk solusi pencernaan. Ya, ada nama-nama itu juga untuk pencernaan ada ya. Nah, makanya itu pun bisa dengan daerah. Kemudian yang ketiga dengan BKS. Ya. Yang BKS, program kesehatan. Nah, Sunnah. Ya. Jadi kalau sunnah hanya double sunnah. Kalau sunnah satu jadi sunnah. Oke. Nah yang terakhir, nanti metode yang terakhir dengan ER, ya, elit refleks biologi. Yang tentunya titik utama titik pencernaan titik berapa saja? 15, 15 apa? Kandung. 16, Khusus 12 jari. 12 jari. Khusus 12 jari. 12 jari atau 2 lenung? 12 jari. 12 jari. 17, Bangkaya, 18, Hati. hati atau liver? Hati. Lope. 25. 25 khusus kecil. Oke. Tidak. Kalau lope itu heart. Kalau heart itu apa heart? Heart itu adalah jantung. Iya, heart itu jantung. Kolbu itu jantung. Ini apa? Karena apa Pak? Karena di jantung itu ada neuron. Kan terapi tentunya sudah ahli semua ya. Ini ahli terapi kan. Amin. Sama itu. Tidak usah dipercaya ya. Jadi sudah paham. Yang kedua suplemennya nih, bantuan. Nah, bantuan suplemennya yang pertama yaitu ada namanya Vitalin. Ya, Vitalin. Di mana Vitalin ini memiliki kandungan 1 lecitin yang mana adalah senyawa dengan kandungan gizi esensial bagi tubuh yang memiliki posisi antioksidan. Kemudian ada vitamin E. Vitamin E ini diakui sebagai lemak fungsional atau HDL dengan nilai gizi tinggi. Ada juga kandungannya adalah octatosanol, berfungsi meningkatkan struktur sel, energi otot dan stamina tubuh. Kemudian beta caroten, berfungsi mencegah tumor, kanker dan penyakit kekentalan darah pada sistem kardiovaskuler. Dan yang terakhir asam lanolenik, berperan dalam melindungi membran sel dari kerusakan dan perkembangan sel fungsi DHA yang melindungi otak. Itu Vitalin yang pertama, suplemennya. Yang kedua bisa dengan chitin, suplemennya dengan chitin cipusan, di mana punya manfaat yaitu mencegah dan mengobati penyakit mah kronis. Kemudian mengikat dan membuang lemak dan gula dalam darah sehingga baik untuk pencegahan dan pengobatan penyakit diabetes, kolesterol, dan darah tinggi. Kemudian mengikat dan membuang sel yang tidak dibutuhkan tubuh seperti tumor, kanker, dan kisah. Itu gejala dari gejala menyebabkan tumor. Ini sitif. Dan baik untuk masalah pencernaan. Kan tadi juga masalahnya pencernaan. Ya, gitu. Kemudian mengering
BPOM darurat sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 2000 dan sudah tersebar di seluruh ini Pandian semua. Hubungi Ya, masyarakat. itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu sahim semuanya kaitan dengan handuk kompetisi. Ya, dengan apa sih fungsinya itu keunggulan? Keunggulan itu apa? Nah, materinya itu keunggulan, antis, antum itu. Nah, dari saya jelaskan tadi itu ada keunggulannya belum? Sangat unggul. Dijelaskan tadi itu ada nggak keunggulannya? Ya, ada. Ya, apa aja yang mau ini? Takta sih. Kan judulnya keunggulan, antis atau kepedu. Dari pemaparan tadi semua, ketemu nggak keunggulannya apa? Ada nggak keunggulannya? Nggak ada. Untuk menyimpan dan mengentalkan dan melepas getah empedu dalam saluran pencernaan. Itu di Google ya. Ya, jadi mungkin kalau saya coba simpulkan kenapa disebut unggul ya, karena memang ini kecil tapi bisa untuk ada tadi bahwa ketika kita dari memproduksi dari masalah dua hal atau zat-zat yang tidak baik untuk tubuh, ini yang berperan untuk menyerapnya. Dengan beginilah yang kemudian mengambil, menghancurkan, ya, sehingga dia tercerai-berai dan akhirnya dikeluarkan melalui tubuh. Ya. Keringat, Ya, kalau dari tubuhnya itu bisa dengan keringat. tetes juga atau juga kalau penurunan padan dan ekspresi, ya, ekspresi. Ya. Baik, itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan. Ya, lebih dijelaskan. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.